Sering banget kan kita dengar, kalau mau sukses, itu jalannya cuma satu, modal. Tapi hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa itu modal. Kita akan cari jalan lain menuju sukses, sebuah kekuatan super yang jangan-jangan udah ada di dalam diri kita masing-masing. Bertemu lagi dengan saya Samsudin Simau. Saya host di sini. Terima kasih karena telah subscribe, like, share, dan membunyikan lonceng untuk tayangan kita ini. Jangan lupa saksikan sampai akhir. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Ide bisnis udah keren banget di kepala, semangat udah membara. Pas cek saldo rekening, kok rasanya semua mimpi itu harus ditunda dulu. Kayaknya kita semua familiar ya sama perasaan itu. Kita udah coba kan? Cari pinjaman sana-sini, coba yakinin investor. Tapi seringnya pintu kayak ketutup di depan muka. Frustrasi itu wajar banget. Tapi, gimana kalau ternyata selama ini kita cuma salah ketok pintu? Gimana kalau modal terbesar itu justru nggak kelihatan? Nah, ini dia yang kita sebut modal budaya. Sebuah kunci sakti tak kasat mata yang isinya itu pengetahuan kita, keahlian kita, bahkan cara kita ngobrol. Kunci yang bisa ngebuka pintu-pintu yang kita kira terkunci rapat selamanya. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini perjalanan kita. Pertama, kita hancurin dulu mitos kalau modal itu cuma duit. Kedua, kita bakal jadi detektif buat nemuin aset-aset tersembunyi di diri kita. Ketiga, kita lihat gimana caranya aset itu bisa jadi duit beneran. Dan terakhir, yang paling penting, kita cari tahu apa sih modal budaya Anda? Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, modal bukan sekedar uang. Coba deh jujur, pas saya bilang modal, yang kebayang di kepala pasti tumpukan duit kan? Nah, ayo kita geser sedikit cara pandang kita. Karena arti modal yang sebenarnya itu jauh lebih kaya dari itu. Ada nih seorang pemikir hebat dari Prancis namanya Pierre Bourdieu, dia punya gagasan yang mengubah cara kita melihat dunia. Kata dia, modal itu ya semua sumber daya yang kita punya buat mencapai tujuan kita. Jadi ini bukan lagi soal seberapa tebal dompet kita, tapi soal amunisi apa aja yang kita bawa. Dan inilah dia, bintang utama kita, modal budaya. Anggap aja ini adalah kekayaan non-finansial kita. Pengetahuan yang kita kumpulin, keahlian yang kita punya, bahkan cara kita bergaul, semua itu ternyata mata uang yang nilainya nggak kalah berharga. Oke, kita masuk ke bagian 2, aset tak terlihat kita. Istilah modal budaya mungkin kedengarannya agak kampus banget ya, kayak rumit gitu. Tapi tenang, Bourdieu ini pinter banget, dia mecah konsep ini jadi 3 jenis yang sebenarnya deket banget sama hidup kita. 3 bentuk ini ada di mana-mana loh. Ada yang nempel langsung di diri kita, ada yang bentuknya barang, dan ada juga yang bentuknya pengakuan resmi. Gini penjelasannya. Pertama, ada yang namanya embodied. Ini modal yang udah nyatu sama diri kita. Pengetahuan di otak, jagonya kita main gitar, cara kita ngomong. Kedua, objectified. Ini modal yang jadi benda. Tumpukan buku di kamar, atau mungkin koleksi piringan hitam, itu semua modal. Dan yang ketiga, institutionalized. Ini semacam stempel pengakuan. Ijazah, gelar, atau sertifikat keahlian yang kita pajang. Nah, ini dia nih, kita sampai di bagian yang paling seru. Bagian di mana teori ketemu sama kenyataan. Bagian 3 dari budaya menjadi finansial. Waktunya kita ngomongin cuan. Pertanyaan besarnya, emang bisa gitu semua harta karun tak terlihat ini, pengetahuan kita, ijazah kita, keahlian kita, diubah jadi rupiah yang bisa kita pakai buat jajan? Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Bisa banget. Dan ini nih momen ahanya. Momen di mana kita sadar kalau kita semua ini mungkin jauh lebih kaya dari yang kita kira selama ini. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Sejarah itu penuh sama orang-orang yang berhasil mengubah modal budayanya jadi kesuksesan finansial yang luar biasa. Yuk kita intip beberapa di antaranya. Kita mulai dari panggung media dan jurnalisme. Ada 2 nama besar di bidang ini. Oprah Winfrey di panggung dunia, dan tentu saja Najwa Shihab di tanah air kita. Apa sih modal budaya utama mereka? Itu ada di dalam diri mereka. Kemampuan mereka buat ngobrol, nanya dengan cerdas, dan ngebangun cerita yang bikin orang terpukau. Modal itulah yang awalnya cuma berupa suara dan pikiran yang mereka sulap jadi kerajaan media bernilai triliunan. Keren kan? Sekarang, kita pindah ke contoh yang benar-benar anti-mainstream. Sosok dari Indonesia yang membuktikan kalau selembar ijazah itu bukanlah satu-satunya tiket emas. Siapa lagi kalau bukan Ibu Susi Pujastuti? Beliau mungkin nggak punya gelar akademis yang mentereng, tapi modal budayanya, wah jangan ditanya. Pengetahuan soal laut yang dalam banget, yang nggak ada di buku teks manapun.
keberanian yang luar biasa, dan koneksi pertemanannya yang kuat. Modal kali inilah yang ngebawa beliau terbang secara harfiah dari bisnis ikan sampai punya maskapai sendiri. Ini bukti nyata banget. Oke, setelah dengerin kisah-kisah hebat tadi, ini ngebawa kita ke bagian terakhir yang paling personal, paling penting, bagian 4. Saatnya kita ngaca dan bertanya, apa modal budaya Anda? Gini, Oprah, Najwa, Ibu Susi, mereka emang inspiratif banget. Tapi inti ceritanya itu bukan soal mereka, tapi soal kita. Setiap dari kita, tanpa kecuali, punya harta karun tersembunyi ini. Mungkin selama ini ketutup debu aja karena kita terlalu sibuk ngeliatin apa yang nggak kita punya. Coba deh kita berhenti sejenak. Pikirin, pengetahuan unik apa yang Anda punya dari hobi? Keahlian apa yang sering bikin teman-teman bilang, wah ajarin dong. Latar belakang keluarga atau daerah Anda yang unik, lingkaran pertemanan Anda, itu semua bukan hal sepele. Itu semua adalah modal. Jadi intinya di sini, langkah pertama buat sukses itu bukan cari modal keluar, tapi justru ngabsen kekayaan yang udah ada di dalam. Udah, stop meratapi dompet yang tipis, sekarang waktunya bikin daftar aset tak terlihat yang udah ada di genggaman kita. Nanti, kalau daftar kekayaan Anda itu udah jadi, pertanyaannya bakal berubah total. Bukan lagi, di mana ya cari modal, tapi jadi, dengan semua modal keren yang udah gue punya ini, mahakarya apa ya yang bisa gue ciptain? Dan jawaban untuk pertanyaan itu, cuma Anda yang tahu. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan kita ini. Semoga mendapat manfaat. Sampai ketemu.